Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja materi kita. Let's go. Pada pertemuan setelah ujian tengah semester untuk pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-7 kelas 12, kita akan membahas materi baru tentang novel hasil karya imajinasi bagian pertama. Hal-hal yang akan kita bahas pada materi novel ini: pertama, bagian A, pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Bagian B, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. C, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. D, analisis isi dan kebahasaan novel. Dan E, perancangan novel atau novelet. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis novel, serta pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pertama, pengertian novel. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang artinya baru. Cerita pendek mengenai sesuatu yang baru atau berita. Dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin novella, bentuk jamak dari novellus yang disingkat novus yang artinya baru. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner atau khayalan. Menurut Dr. Andes Rostamaji, MPD, teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, ciri-ciri novel, yaitu A, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Jadi tidak hanya memiliki satu alur saja, tetapi novel memiliki lebih dari satu alur dan bisa berkembang setiap jalannya cerita tersebut. Bagian B, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tokohnya itu banyak, bukan hanya satu dua. Ada tokoh pembantu, tokoh utama, ya. Karakternya ada karakter baik, karakter jahat dan sebagainya. C, tema lebih kompleks. D, latar bergerak. Maksudnya latar bergerak apa? Kalau misalnya pementasan, latarnya dia diam. Kalau dia novel, latarnya itu dia tidak hanya di satu tempat, tapi berpindah-pindah. Itu tadi latar bergerak. Dari latar waktu, latar keadaan, dan seterusnya. E, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Itu tadi ciri-ciri dari novel. Jenis-jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Pertama ada novel fiksi, kedua ada novel non-fiksi. Novel fiksi berupa novel yang diciptakan oleh pengarangnya sendiri, berupa khayalan, imajinasi, atau tidak terjadi sebenarnya di dunia nyata. Misalnya saja manusia bisa terbang, di dunia nyata kan tidak ada, itu namanya fiksi. Yang non-fiksi, cerita novel yang berdasarkan kenyataan. Jenis novel yang lain ada jenis novel berdasarkan genrenya. Pertama, ada romantis. Ini yang paling digemari nih remaja-remaja sekarang. Kedua, ada fiksi ilmiah. Ketiga, ada horor, berhubungan dengan gaib-gaib. Keempat, ada komedi, berhubungan dengan yang lucu-lucu. Dan yang kelima, inspiratif,
kisah-kisah yang menginspirasi. Jenis novel lainnya berdasarkan isi dan tokohnya ada teen lit, ada chick lit, ada song lit, dan novel dewasa. Selanjutnya, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kita bahas pengertian pandangan pengarang dalam novel serta penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Ya, jadi pandangan itu bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah, disesuaikan dengan simbol-simbol yang ada. Selanjutnya, seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Jadi kalau menulis novel ini kebebasan dari pengarang. Langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan isi novel. Kedua, memahami isi novel secara mendalam. Ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang dan mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Oke, terima kasih. Itu saja materi kita. Ada pertanyaan? Hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi materi singkat kita. Semoga kalian paham, dan jika kurang paham silakan tanyakan langsung ke Miss. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.